Halo, selamat pagi anak-anak Miss di rumah. Apa kabar? Miss harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, minggu lalu kita sudah masuk ke hukum ke dasar kimia. Salah satunya adalah hukum kekekalan massa. Nah, pada hari ini kita masuk ke hukum-hukum yang lain. Jadi Miss harap selama Miss menjelaskan, anak-anak Miss sudah menyediakan buku dan alat tulisnya supaya pembelajaran ini boleh berjalan dengan baik ya. Oke, kita masuk ke materinya. Hukum dasar kimia dan perhitungan kimia. Nah, kemarin sudah dibahas mengenai hukum kekekalan massa. Kita lanjut hari ini ke hukum perbandingan tetap atau hukum Proust dan hukum kelipatan perbandingan atau hukum perbandingan ganda atau disebut juga dengan hukum Dalton. Nah, hukum Lavoisier kemarin sudah dijelaskan bahwa massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi hasilnya sama. Contohnya ini 40 gram Ca ditambah 16 gram O2, itu yang peta harusnya tanda panah ya, nggak muncul, menghasilkan 56 gram CaO. Jadi massa zat sebelum reaksinya 40 ditambah 16 akan sama dengan 56 zat yang sesudah reaksi. Begitu juga dengan contoh 12 gram C ditambah 32 gram O2 menghasilkan 44 gram, dan 3 gram H2 tambah 24 gram O2 menghasilkan 27 gram H2O ya. Nah, inilah, maka kesimpulannya bahwa hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier adalah hukum yang menjelaskan bahwa dalam sistem tertutup massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, masuk ke hukum kedua, namanya hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Nah, pertama, hukum Proust menjelaskan berdasarkan percobaan elektrolisis air yang dilakukan. Proust merupakan salah satu percobaan yang menjelaskan hukum perbandingan tetap. Elektrolisis air dilakukan menggunakan elektroda positif dan negatif untuk menghasilkan gas hidrogen dan oksigen atau gas H2 dan O2. Hasil pengamatan yang diperoleh selama percobaan ialah adanya perbandingan massa antara gas H2O2 dan H2O selalu tetap, di mana perbandingannya adalah 1 dibanding 8 dibanding 9. Nah, bagaimana perbandingan itu bisa lihat? Nah, contohnya reaksi sebagai berikut. Air tersusun oleh gas hidrogen, oksigen dengan perbandingan yang selalu tetap, yaitu H2O menghasilkan H2 ditambah O2, di mana 11,11% itu adalah gas H2, 8,9% adalah gas O2, di mana perbandingannya 1 dibanding 2. Contoh, ini yang peta harusnya tanda panah, nggak muncul di slide mesh-nya, sorry. Nah, H2O-nya seandainya yang dihasilkan 9, maka perbandingan H2 dan O2-nya 1 banding 8. Jadi kalau seandainya H2O-nya 18 gram, tetap perbandingannya 1 banding 8. Maka nanti ini 2 gram H2-nya, 16 gram O2-nya. Jadi 2/16 juga hasilnya adalah 1/8. 1 banding 8. Nah, contoh lainnya juga ini 40, seandainya 45 gram H2O-nya, maka 5 banding 40 lah H2 dan O2-nya, di mana 5/40 itu sama juga dengan 1 banding 8 ya. Jadi selalu tetap perbandingannya 1 banding 8, dan jumlah massa zat sebelum dan sesudah reaksinya sama ya. Ini sama semua. Oke. Jadi kesimpulannya adalah perbandingan massa gas H2 dibanding O2 banding H2O selalu tetap, yaitu 1 dibanding 8 dibanding 9. Nah, ini contoh soalnya nanti yang kalian kerjakan ini ya, mengikuti perbandingan yang 1 banding 8 banding 9 itu. Jadi kalian harus cari bagaimana perbandingan massa C dan massa O yang bereaksi 3 banding 8 dan massa CO2 yang terbentuk. Berapakah massa C dan O2 yang bereaksi? Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke kesimpulan bahwa hukum perbandingan tetap atau hukum Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Nah, yang ketiga adalah hukum kelipatan perbandingan atau hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Nah, contohnya, unsur C dan O dapat membentuk dua jenis senyawa, yaitu CO dan CO2. Jika massa C dalam kedua senyawa itu sama, berarti angka indeksnya sama, maka massa O dalam CO dibanding massa O dalam CO2 akan merupakan bilangan bulat dan sederhana, yaitu 1 banding 2.
Nah, bagaimana perhitungannya? Perhatikan. Nah, yang pertama ada senyawa CO dan yang kedua ada senyawa CO2. Massa C di dalam CO 12, massa C di dalam CO2 12 gram, berarti C-nya sama-sama 12. Sementara massa O-nya dalam CO, massa O ini nak, dalam CO 16, sementara massa O dalam CO2 32 gram. Maka 12 dibanding 16 untuk massa CO. C banding O di CO, sementara C banding O di CO2 adalah 12 banding 32. Nah, dari sini bisa kita lihat perbandingannya bahwa, perhatikan, ini 12 dibanding 12 hasilnya 1. 1 dibanding 16 dibagi 32 adalah 1 banding 2. Jadi tadi yang merupakan acuannya adalah massa karbonnya harus tetap, sementara massa O-nya yang berbeda, ya kan? Maka 16 dibanding 32 adalah 1 banding 2. Inilah itu tadi yang dijelaskan. Massa O dalam CO dibanding massa O dalam CO2 akan merupakan bilangan bulat dan sederhana, yaitu 1 banding 2. Nah, itu untuk contoh soal CO dan CO2. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini kalian cari jawabannya ya. Nah, katanya karbon dapat bergabung dengan hidrogen dengan perbandingan 3 banding 1 membentuk gas metana. Berapa massa hidrogen yang diperlukan untuk bereaksi dengan 900 gram C pada metana? Dengan acuan seperti contoh massa CO dan massa CO2 tadi ya. Oke. Nah, berdasarkan contoh tadi dan soal yang kalian cari itu nanti nak, didapatlah suatu kesimpulan mengenai hukum perbandingan hukum kelipatan perbandingan atau hukum perbandingan berganda, yaitu hukum Laton, bahwa katanya jika terdapat dua unsur yang berbeda membentuk lebih dari suatu senyawa, maka perbandingan massa unsur yang kedua yang bergabung dengan unsur yang pertama merupakan bilangan bulat dan sederhana. Berarti kalau bilangan bulat dan sederhana dia bukan pecahan nak, bilangan biasa seperti 1 banding 2, 1 banding 3, atau 4 banding 5, atau 5 banding 4, kayak gitu. Tidak ada pecahan, tidak ada nilai negatif dan positif. Nilai negatif ataupun positifnya, dia merupakan bilangan bulat dan sederhana ya. Oke, itulah mengenai materi kita hari ini. Jadi ada 2 contoh soal yang harus kalian cari jawabannya, dikerjakan di buku latihan. Begitu selesai, fotokan dan kirimkan kepada Miss. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat pagi anak-anak Miss.